Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, Salam. Oke, jadi kita akan melanjutkan topik kita untuk mata kuliah manajemen proyek TI. Sebelumnya kalian sudah diminta untuk memberikan jawaban terhadap dua tas yang ada sebelum kelas ini berlangsung ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini, mungkin kita perlu untuk membahas dan mendiskusikan kira-kira apa pendapat kalian semua terhadap studi kasus yang diberikan sebagai pemicu di perkuliahan hari ini. Oke, saya minta apakah ada yang ingin memberikan pandangannya terhadap studi kasus pertama ini menurut jawabannya masing-masing. Mungkin ada 2 atau 3 mahasiswa yang mau sharing. Ya, silakan Rahman ya. Bagaimana? Adrian, Pak. Adrian ya. Ya, jadi untuk saya kalau saya dilihat dari forum, Pak, jadi untuk tas satu case ini yang menurut saya problem utamanya adalah si project manager namanya adalah Nick Carson. Nick Carson ini failed to fulfill his duties sebagai project manager. Jadi dia tidak memenuhi tugasnya untuk mengurus tiap aspek dari project, sedangkan dia lebih tidak bisa melihat project secara, called big picture view, dan malah melakukan role di mana dia menjadi software integrator dan troubleshooter sesuai dengan technical skills-nya dia. Oke, ya. Oke, thank you Adrian. Ada yang memiliki pendapat lain atau melengkapi jawaban dari Adrian tadi? Tadi sudah disebutkan bahwa si Nick Carson ini bukan project manager yang baik ya, karena dia fokus pada hal teknis. Nah, apakah ada yang mungkin memiliki pendapat berbeda atau ingin melengkapi? Ya, silakan Abilah Evan. Ya, kalau saya sendiri, tadi saya tidak terlalu mendengar tadi Adrian bilang setuju atau kurang setuju. Tadi setuju atau kurang setuju, Pak? Oh, dia intinya tidak Tidak menganggap setuju Nick ya? Carson. Ya. Oh ya, saya juga setuju sama si Adrian karena menurut saya seorang project manager yang baik itu seharusnya dia tuh ini melihat suatu proyek itu secara keseluruhan. Sementara yang dia lakukan itu tuh dia hanya mengerjakan salah satu bagian dari keseluruhan proyek itu. Ya, satu poin yang menurut saya dia rada kurang itu di sini Pak, di bagian dia kurang melibatkan stakeholder dalam pembuatan aplikasinya. Karena kalau saya baca dari tulisannya itu kebanyakan dari yang dilakukan itu kayak dia nge-develop produk. Kalau menurut saya itu juga karena latar belakang dia dari teknis gitu. Jadi dia lebih berfokus pada teknis dan dia lupa tentang bahwa proyek itu bukan soal teknis doang gitu, Pak. Oke. Thank you Evan. Nah, tapi di sini Nick ini nih ada pendapat yang mungkin cukup bisa kita diskusikan. Nah, di sini Nick menganggap dia bingung kenapa dia bukan project manager yang baik sementara dia bisa deliver produk secara tepat waktu gitu ya, dan intinya selesai pekerjaan dia. Kira-kira kenapa si Nick ini tidak bisa dikatakan sebagai PM yang baik padahal produknya ini jadi tepat waktu gitu. Apakah ada yang ingin berpendapat mengenai hal tersebut? Dan kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh Nick selanjutnya gitu ya kalau dia punya project baru yang diberikan kepada dia? Mungkin ada yang ingin menambahkan? Silakan Aryo Wirapradana. Ya Pak, jadi sebenarnya saya juga nambahin dari yang Adrian sama Evan tadi. Mungkin ada perspektif lain yang perlu kita lihat. Walaupun mungkin kita semua bisa setuju bahwa Nick itu tadi bukan program manager yang baik gitu ya, karena
terutama poin saya itu dia kurang komunikasi dengan stakeholder, terutama dengan atasannya, eksekutif perusahaan, di mana dengan kurang komunikasi itu akan menciptakan uncertainty gitu di proses bisnisnya, dan selain itu juga akan menambah stres para eksekutifnya juga, personal stres karena nggak tahu ini proyeknya bagaimana. Namun begitu, kita juga perlu melihat bahwa Nick ini bukan berarti project manager yang gagal juga, karena buktinya dia berhasil mendeliver produk dalam tepat waktu, di mana project ini nih udah berjalan 3 tahun dan udah 3 kali ganti project manager. Nah, dia bisa menyelesaikan masalah itu sehingga dia bisa mendeliver produknya tepat waktu gitu, Pak. Nah, bagaimana Nick langkah Nick selanjutnya, karena abis ini kan kemungkinan besar dia akan ya dimarahin gitulah ya, Kak, intinya di rapat mungkin sama eksekutif. Tapi ya dari situ mungkin Nick bisa lebih ini tadi ya, terutama meningkatkan komunikasinya dengan stakeholder supaya semua stakeholder ini up to date dengan status proyeknya. Oke. Ya. Oke, ya, perspektif yang menarik ya. Jadi kalau tadi full kita mengatakan Nick Carson ini bukan project manager yang baik ya, tapi si Aryo tadi memberikan perspektif baru gitu ya, bahwa dia sebenarnya secara pekerjaannya dia bisa deliver gitu ya, tepat waktu proyeknya bisa selesai. Namun yang namanya betul yang kita bahas tadi, bahwa project manager itu tidak hanya terkait dengan aspek teknis saja. Karena kita perlu recap kembali nih, kita perlu sambungkan kembali dengan materi-materi yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa project manager itu tidak hanya terkait dengan teknis, tapi sebagai seseorang yang berpikir secara sistem, kita perlu memperhatikan aspek organisasi, aspek bisnis, dan juga terutama aspek stakeholder yang terlibat dalam proyek itu. Oke ya, jadi ini terjawab secara cukup memuaskan ya tadi. Ini project case yang simple ya. Jadi ini harapannya bisa menjadi refleksi ya untuk kita sebagai student di Faculty of Computer Science ya, yang biasanya sangat teknis, bahwa ketika kita terjun sebagai project manager, nah kita harus shifting paradigma kita dari seorang yang engineer, seseorang yang fokus pada aspek teknis, kualitas dari sebuah aplikasi IT, ke hal yang lebih holistik. Kita memang dibentuk sebagai project manager itu sebagai seorang yang lebih generalis dibanding seorang engineer gitu ya. Jadi sangat penting untuk kalian nanti ketika ingin memulai sebagai seorang project manager untuk menganalisis terlebih dahulu kira-kira produk atau company yang ingin saya masuki ini produknya atau projectnya apa sih gitu ya, stakeholdernya terlibat siapa aja. Nah kalau kita sudah menganalisis hal tersebut gitu ya, kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang perlu kita lakukan. Nah, case dari Nick Carson ini akan kita lanjutkan ke materi terkait project integration management. Jadi yang Nick Carson lakukan di sini ini lebih dia masih ke bawah perannya sebagai software integrator ya, atau ya engineering manager gitu ya, yang fokus pada teknis. Sementara yang paling penting bagi seorang project manager, yang pertama, knowledge area pertama yang perlu dikuasai adalah project integration management. Jadi kita harus melakukan koordinasi. Koordinasi antar apa? Ya tentu antar stakeholder dan juga antar proses yang terjadi di dalam kita memulai atau membuat menjalankan sebuah project gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah berpendapat ya. Jadi harapannya kalau next time kalian mendapat studi kasus lagi, mungkin bisa disambungkan juga, kita refleksikan juga pengetahuan yang sudah kita dapatkan di minggu-minggu sebelumnya, karena itu masih berhubungan gitu ya, prinsip-prinsip dari basic project management terhadap
baik itu knowledge area manapun ya. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan project integration management, gitu ya. Di sini akan ada beberapa bahasan ya, kira-kira apa itu project integration management, bagaimana prosesnya, kemudian dalam memilih menginisiasi sebuah project apa saja yang perlu kita pertimbangkan, dan detail-detail lainnya yang akan kita bahas hari ini. Ya, di tugas kedua nanti kita juga akan bahas ya di bagian performing NPV and financial analysis gitu ya. Jadi tugas nanti juga akan kita bahas. Oke, ya jadi apa itu project integration management? Jadi in short ya, kata kuncinya ya coordinating ini aja ya. Jadi mengkoordinasi seluruh project management knowledge area dalam semua siklus gitu ya. Jadi mengintegrasikan komunikasi, stakeholder, waktunya, itu kita harus prepare dari awal gitu ya. Kita mengintegrasikan knowledge area tersebut ke seluruh siklus dalam proyek gitu ya. Jadi dalam project integration ini bagian kita lakukan planning terhadap stakeholder yang terlibat, waktunya seperti apa, rencana kerjanya gitu, dan kita nanti akan lihat bagaimana memutuskan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan sebuah proyek berdasarkan beberapa pertimbangan gitu ya. Dan ini sangat penting ya, project integration management, karena banyak project manager yang masih baru itu memang sulit dalam melihat big picture gitu ya dalam sebuah kasus bisnis yang sedang dikerjakan gitu ya. Dan tentu sebagai seorang project manager kita tidak perlu apa ya terlalu banyak fokus pada hal mendetail ya, tapi kita perlu fokus pada big picture-nya seperti apa. Jadi project management itu juga seni untuk kita membuat rencana gitu ya, rencananya dan juga arahan kira-kira proyek ini akan dijalankan ke arah mana gitu ya. Jadi instead of kita berpikir terkait dengan detail dari implementasi sebuah kode itu seperti apa ya, kita lebih mengarahkan saja kira-kira arahan ya, arsitekturnya akan seperti apa. Kita mengarahkan saja gitu ya. Adapun tugas teknis itu menjadi tugas dari kelompok development team gitu ya. Ya, dalam project integration management ini ada beberapa proses gitu ya untuk kita melakukan perencanaan secara menyeluruh, mengcapture big picture dari sebuah project. Itu ada 7 proses project integration management. Yang pertama adalah membuat project charter, di mana di sini di project charter ini menginvolve ya seluruh stakeholder. Dalam artian ketika awal fase planning, kita perlu untuk mengumpulkan seluruh stakeholder nih, menyatukan visinya, proyeknya ini tujuannya apa, kemudian kriteria keberhasilannya seperti apa, skopnya seperti apa. Kita perlu melakukan integrasi pemikiran dulu, integrasi visi antar stakeholder yang terlibat di dalam sebuah proyek. Itu kenapa project charter ini kemarin kan di post class kemarin itu ada yang bingung tuh, ada yang masih salah menjawab. Project charter tuh scope management atau project integration management. Nah, jawabannya adalah project charter itu lebih ke integration management, karena di sini fokusnya adalah mencapai kesepakatan ya, mengkoordinasikan ekspektasi stakeholder. Salah satunya adalah terkait dengan scope. Namun di project charter tidak hanya ada scope aja gitu ya, masih ada komponen lainnya yang tercantum di dalam project charter. Ya, intinya project charter itu adalah sebuah kesepakatan gitu ya antar stakeholder terkait proyek ini arahnya kemana. Nah, kita sudah punya project charter, sudah bersepakat, sudah tahu arahan proyek ini kemana. Tentu sebagai PM kita perlu untuk melakukan pembuatan project management plan atau project plan. Nah, kita juga nanti di tugas 3 sambil kita kuliah ya, membaca atau memahami materi di tugas kelompok, nanti silakan juga dieksplor bagaimana membuat project
plan ya, berdasarkan studi kasus dari beberapa company yang kalian wawancarai. Nah, di sini intinya juga sama, dia melakukan koordinasi terkait dengan seluruh perencanaan ya, sehingga semuanya itu bisa terdokumentasi secara koheren, konsisten, dan juga jelas gitu ya arahnya kemana. Nah, mungkin ini ada dalam praktiknya mungkin tidak semua company gitu ya memiliki kedisiplinan untuk melakukan dokumentasi project plan ini. Namun akan sangat membantu yang namanya dokumentasi ini untuk memperjelas kira-kira kalau misalkan ada kebingungan di tengah-tengah proyek, kita setidaknya punya dokumen atau acuan untuk kita refer kira-kira proyek ini seharusnya seperti apa gitu ya. Kalau kita tidak punya dokumen project management plan yang tertulis, yang jelas, tentu itu akan susah kita untuk melakukan refleksi kalau misalkan ada kesulitan di tengah proyek. Ya. Nah, kemudian setelah planning dilakukan, tugas seorang project manager ini tetap berlanjut ya untuk melakukan ya mengarahkan proses eksekusi dari project gitu ya. Kemudian selain mengawasi eksekusi, bagaimana proyek tersebut berlangsung, sebuah organisasi yang ideal, proyek yang ideal, ini juga bertanggung jawab untuk memanage knowledge, gitu ya. Nanti kalau misalkan tertarik ada mata kuliah pilihan namanya knowledge management, di sana akan lebih menjelaskan ya bagaimana pentingnya knowledge bagi sebuah perusahaan, gitu ya. Nah, sebagai contoh ya, kalau misalkan terkait dengan project gitu ya, kenapa seorang project manager ini juga perlu care terhadap pengelolaan knowledge ya atau knowledge management ya, itu berfungsi untuk keberlangsungan dari organisasi itu sendiri. Dalam artian contohnya seperti ini, di suatu proyek kita pasti sudah melakukan ABCD. Caranya adalah ABCD dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan kita melakukan manajemen knowledge, salah satunya dengan kita mencatat kira-kira best practice yang kita dapatkan, lesson learn-nya apa. Nah, ini akan bisa kita wariskan ke anggota organisasi lain yang di masa depan dapat memiliki proyek yang serupa. Artinya yang namanya pengetahuannya itu tidak hilang bersama dengan orangnya. Jadi kalau misalkan orangnya resign, pengetahuannya juga hilang gitu ya. Kalau knowledge-nya sudah di-manage dengan baik, seberapa besar pun turnover atau tingkat keluar masuknya seorang employee itu tidak akan berpengaruh karena yang namanya pengetahuannya sudah tereksplisitkan gitu ya. Jadi juga penting untuk memaintain knowledge agar bisa kita reuse di proyek-proyek selanjutnya. Dan nantinya kalau misalkan kita mendapat proyek yang serupa di masa depan, kita juga sudah tahu kira-kira best practice-nya, kemudian apa yang perlu kita improve dari sebelumnya itu sudah terdokumentasikan. Ya, kemudian ada proses monitoring and controlling, kemudian mengkoordinasikan perubahan di dalam proyek, dan juga closing dari masing-masing proyek gitu ya, meng-close sebuah proyeknya. Ya, ini adalah gambaran detail ya, mulai dari input, tools, dan juga output-nya dari masing-masing proses di dalam project integration management. Di sini ada banyak ya, nanti silahkan dibaca sendiri. Di sini mulai dari developing project charter. Di sini kita inputnya ada business documents, kemudian berbagai banyak pertimbangan sebelumnya, baik dari sisi internal maupun eksternal, itu dijadikan satu sebagai sebuah project charter. Ya, ini adalah semacam nota kesepakatan ya terkait dengan proyeknya. Kemudian untuk mendevelop manajemen project management plan, ini inputnya seperti ini dan seterusnya gitu ya. Jadi masing-masing deliverable di sini memang cukup terlihat banyak gitu ya, outputnya akan sangat banyak, namun tetap yang namanya dokumentasi itu memiliki manfaatnya tersendiri gitu ya. Nanti kita akan bedah satu-satu dari masing-masing project
integration proses ini. Nah, sebelum kita melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk menuliskan atau mengeluarkan sebuah project charter, kita perlu tahu juga kira-kira secara strategis proyek apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Jadi kalau kita mengerjakan sebuah proyek itu ada yang karena memang problem, ada yang memang karena kebutuhan, ada yang memang karena suruhan atau arahan dari atasan. Dan semuanya bisa kita kerjakan. Namun jika ada beberapa opsi proyek, berikut merupakan beberapa hal yang perlu di-consider oleh seorang project manager untuk memilih kira-kira proyek mana yang lebih visible untuk dikerjakan. Ya, jadi yang namanya seorang project manager ini tidak lepas dari yang namanya strategic planning juga. Jadi kita perlu untuk merancang sesuatu yang sifatnya tidak hanya proyek itu selesai, deliverable kita selesaikan, dan setelah itu tidak ada dampak gitu ya. Itu bukan project manager yang ideal ya. Yang ideal adalah project manager yang sedari awal dia sudah mampu berpikir strategis. Kira-kira proyek ini sesuai tidak dengan kebutuhan, solving masalah atau tidak, membuat value atau tidak. Atau bisa juga apakah ini mengantisipasi tren di masa depan. Nah, itu perlu dipikirkan oleh seorang project manager juga. Jadi strategic planning ini sifatnya long term, melihat ke masa depan dan melakukan proyeksi kira-kira kebutuhan dari produk atau jasa yang perlu dikerjakan itu apa. Nah, ada beberapa framework gitu ya untuk berpikir. Ini juga mungkin cukup useful kalau misalkan teman-teman di sini ada yang gemar ikut lomba business case gitu ya, IT business case dan semacamnya gitu ya. Jadi lomba-lomba tersebut sangat melatih salah satunya strategic planning kita gitu ya. Nah, salah satunya adalah SWOT analysis gitu ya. Jadi kalau misalkan yang paling basic kalau kita ingin melihat proyek apa yang mungkin untuk dilakukan dalam sebuah organisasi, kita perlu menganalisis kira-kira strength kita apa, kelemahannya apa, opportunity yang ada di depan itu apa, dan juga threats-nya atau ancaman dari luar gitu yang mempengaruhi organisasi kita itu apa saja. Nah, ini perlu kita lakukan sebagai langkah awal. Nah, kalau kita melakukan analisis seperti ini, kita bisa melakukan identifikasi proyek-proyek potensial yang bisa kita lakukan itu apa. Nah, kemudian kita juga bisa lihat juga kira-kira proyek tersebut ini sesuai tidak dengan kondisi internal maupun eksternal dari organisasi. Nah, dan dari situ kalau kita sudah punya analisis yang matang, kemudian justifikasi yang meyakinkan, tentu ketika kita berkumpul antar stakeholder, kita sudah punya argumen yang kuat untuk meyakinkan dan menjadikan semua stakeholder itu satu visi, gitu ya. Jadi untuk bisa mendukung proyek yang kita ajukan. Jadi rasionalisasinya harus berdasarkan analisis strategis menggunakan framework-framework yang sudah ada untuk dipakai. Namun kita dalam melakukan strategic planning ini tidak hanya perlu terpaku pada framework ya, tapi juga lebih penting adalah seberapa make sense ya hasil analisis kita. Kita juga perlu meyakinkan, jadi yang namanya framework ini hanya bantuan, bukan hal utama. Yang paling penting adalah bagaimana proses kita merasionalisasi solusi atau analisis strategis kita. Nah, selain SWOT, ada beberapa tools lain yang bisa kalian explore ya. Mungkin kalau misalkan ini juga sangat useful untuk yang baru mulai business case, IT business case dan semacamnya ya. Kalian bisa pakai Pestle gitu ya. Jadi kita di sini mengeksplor tidak hanya aspek internal saja, ini lebih fokus ke aspek politik,
economic, social, technological, legal, dan environment. Jadi ini perspektif yang lebih luas daripada sekedar SWOT analysis. Bisa juga kalian explore terkait Porter's Five Force Analysis. Namun saya tidak akan jelaskan secara detail ya, karena ini bukan substansi dari materi hari ini. Namun yang jelas ada banyak sekali framework strategis yang perlu untuk kalian explore sendiri, yang bisa kalian nanti gunakan sebagai alat bantu untuk melakukan strategic planning gitu ya. Ada framework dari McKinsey, itu juga bisa kalian adopsi juga gitu ya. Intinya ini adalah hal penting yang perlu dimiliki oleh seorang project manager. Apalagi kalau kalian levelnya sudah bukan entry level lagi nih, udah jadi project manager atau program manager yang levelnya sudah high level gitu ya, sudah top management. Tentu pekerjaan kalian akan lebih banyak ke aspek yang strategis. Jadi seperti itu. Ya, ini contoh SWOT analisis ya. Jadi bisa kita identifikasi ini strengths, ini kekuatan yang ada di internal kita. Weakness ini adalah ya kelemahan yang ada di internal. Kita bisa breakdown lagi weakness-nya berdasarkan kategori-kategori yang bisa kita rasionalisasikan. Kemudian opportunities, ini adalah hal-hal kekuatan yang ada di luar yang mungkin dapat kita manfaatkan gitu ya. Sementara threat ini adalah hal negatif yang ada di luar. Jadi kita bisa memahami SWOT ini menjadi dua ya. Kalau weakness dan strengths itu mostly terkait dengan internal, opportunities ini terkait dari eksternal perusahaan. Sementara threats ini juga dari eksternal. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi opportunities, tapi di sini kita mendefine-nya sesuatu yang terkait dengan internal. Nah, itu sudah kurang tepat gitu ya. Ya, ini beberapa information technology planning stage, ya, mulai dari resource allocation, kemudian project planning, hingga nantinya yang paling puncak adalah information technology strategic planning gitu ya. Jadi semakin ke atas di sini kemampuan strategis kita lebih banyak dibutuhkan. Sementara kalau yang semakin ke bawah ini lebih ke aspek teknis gitu ya, seperti resource allocation ini kan kita melakukan perhitungan gitu, sifatnya teknis gitu. Ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari yang sudah kita bahas sejauh ini. Oke, saya harap sudah cukup jelas ya. Oke, ya, kita dalam memilih atau menilai sebuah project gitu ya, atau misalkan suatu hari gitu ya, kalian bekerja di sebuah consulting firm gitu ya, dan kalian disuruh untuk memilih atau menyusun sebuah strategi atau sebuah kegiatan proyek gitu ya, dan kalian memiliki beberapa opsi. Nah, ini adalah beberapa prinsip yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah pastikan proyek IT yang diusulkan itu sesuai dengan bisnis strategi gitu ya. Jangan sampai kita membuat proyek yang dia tidak mendukung strategi bisnis gitu ya. Dan kemudian kita bisa refleksikan itu dari visi misi sebuah organisasi tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan organisasi itu tujuannya adalah untuk sedang ingin ekspansi market gitu ya, kita harus fokus ke proyek-proyek yang mendukung tujuan tersebut gitu ya. Jangan sampai kita membuat proyek yang tidak sejalan dengan strategi organisasi gitu ya, karena ketika kita membuat atau mengajukan sebuah proyek yang tidak sesuai bisnis strategi, resistensi dari top manajemen itu pasti akan besar. Penolakannya besar, dukungannya sedikit, akhirnya proyeknya ujung-ujungnya tidak sukses gitu ya. Nah, bisnis objektif ini biasanya disampaikan
secara eksplisit gitu ya oleh top level management. Selain dari bisnis strategi, ya kita bisa memperhatikan aspek finansial ya, seperti return of investment atau net present value yang tadi sudah kalian praktekkan. Dan salah satu tools yang bisa kalian gunakan itu bisa menggunakan weighted scoring atau balance scorecard untuk mengecek kesesuaian proyek terhadap strategi dari perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan di top level management, jadi seorang CIO gitu ya, sangat penting untuk menyesuaikan proyek atau kegiatan yang dilakukan itu harus sesuai dengan bisnis strategi. Ya, ini untuk metode untuk memilih sebuah proyek, kita harus fokus pada kebutuhan ya. Kalau tadi strategi mungkin terlalu general gitu ya. Ya udah, kita fokus sama organisasi butuhnya apa. Kemudian kita bisa mengkategorikan information technology projects itu sebagai kebutuhan atau masalah yang segera harus diselesaikan atau hanya instruksi dari atasan. Itu kita perlu memilah juga proyeknya itu kategorinya apa. Nah, kemudian kita perlu lihat visibilitas secara finansialnya itu seperti apa, kita lakukan financial analysis, kemudian dari sekian banyak pertimbangan kita bisa lakukan rankingan menggunakan weighted scoring model, dan juga kalau kita fokusnya untuk alignment dengan bisnis strategi, kita bisa menggunakan balance scorecard gitu ya. Dan biasanya kita dalam memilih project ini metodenya bisa lebih dari satu gitu ya. Bisa kita gabungkan weighted scoring model ini dengan financial analysis dan juga metode-metode yang lainnya. Ya, jadi yang pertama kita perlu fokus pada kebutuhan organisasi yang sangat urgent gitu ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan hari ini oleh organisasi gitu ya. Dan kita juga perlu pastikan apakah kebutuhan ini real, apakah memang ada pain point di situ, itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua, apakah memang dananya cukup untuk mengeksekusi proyek tersebut. Dan yang ketiga adalah apakah memang ada dukungan yang cukup dari atasan dan dari stakeholder lain terkait dengan proyek yang akan dijalankan. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah fokus pada kebutuhan dan uangnya itu mencukupi, secara funding tidak ada masalah, proyek tersebut bisa dilanjutkan. Nah, kita juga bisa mengkategorikan nih, memprioritaskan proyek ini setidaknya berdasarkan 3 hal. Ada yang karena dia adalah urgent problem gitu ya, problem yang harus kita solve secara segera, yang kalau kita tidak selesaikan itu akan berdampak pada bisnis, ini harus menjadi prioritas utama gitu ya. Nah, prioritas kedua itu bisa kita tempatkan kalau misalkan proyek ini adalah opportunity untuk sebuah organisasi ini grow di market yang sedang dijalani gitu ya. Ada juga kita bisa mengkategorisasikan proyek itu sebagai arahan dari atasan. Nah, kalau yang ini cukup tricky, jadi kalau misalkan proyek itu adalah arahan dari atasan, ya mungkin kita akan sulit menolak ya, tapi kita juga perlu mengkritisi rasionalisasi dari proyek tersebut. Kalau misalkan proyek tersebut tidak masuk akal, secara ekonomi itu, secara finansial analisis itu dia justru membuat rugi dan juga tidak ada masalah atau kebutuhan yang tersolve oleh proyek tersebut, ya kita perlu juga untuk kritis kepada arahan dari atasan tersebut gitu ya. Sehingga nanti kita tidak melaksanakan proyek yang sia-sia pada akhirnya. Nah, kemudian yang ketiga dalam memilih proyek, kita bisa perhatikan ya financial analysis dari proyeknya. Nah, biasanya financial analysis paling basic yang perlu anak computer science itu tahu, itu ada 3 gitu ya. Jadi net present value,
return on investment dan payback analysis. Jadi net present value in short dia adalah mengkalkulasi ya kira-kira nilai bersih dari proyek itu di akhir masa proyeknya itu berapa gitu ya. Apakah dia rugi, merugi atau tidak gitu ya. Dia plus atau minus kita perlu tahu nilai moneter gitu ya. Kita kalikan dengan discount rate biasanya berupa inflasi tahunan dan kita lihat dihitung cash flow-nya dia pada akhir proyek itu nilainya positif atau negatif gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita NPV-nya ini positif, ya kita bisa lanjut. Kalau NPV-nya negatif, yaitu lampu merah itu ya. Kalau misalkan net present value-nya, misalkan dalam 5 tahun proyeksinya itu negatif, ya better kita tidak melanjutkan proyek tersebut gitu ya dari awal agar akhirnya tidak rugi gitu ya. Dan kalau kita membandingkan antara satu proyek dengan proyek yang lain, kita bisa bandingkan juga nilai NPV ini. Semakin besar proyek, semakin besar NPV dari sebuah proyek, maka dia akan semakin baik gitu ya. Dan apalagi kalau misalkan kriteria bisnisnya, strategi bisnisnya adalah terkait dengan aspek finansial. Jadi kita perlu memperhatikan NPV. Nah, sementara kalau return on investment itu menghitung ya kira-kira berapa jumlah atau rasio balik modalnya itu seberapa banyak dalam waktu tertentu. Kemudian payback analysis kita juga perlu memproyeksikan kira-kira proyek ini akan balik modal itu kapan gitu ya, di tahun keberapa. Nah, jangan-jangan kalau kita bikin proyek ternyata modal yang kita keluarkan itu tidak tertutup oleh benefits-nya, nah itu juga menjadi tanda tanya besar gitu ya. Jadi kita perlu menghitungnya. Ya, kalau yang ini adalah kalkulasi dari rumus NPV gitu ya. Jadi kalau nanti silakan dipraktikkan ya, kalau di Excel kita bisa buat kalkulasi sederhana seperti ini ya. Jadi utamanya kalau menghitung NPV kita perlu definisikan dulu kira-kira discount faktornya itu discount rate-nya itu berapa gitu ya. Discount rate ini biasanya terkait dengan nilai inflasi di tahun tertentu gitu ya. Terkait dengan proyeknya itu di negara mana. Nah, biasanya kalau di soal dia sudah di state misalkan berapa persen gitu ya. Misalkan di sini 8%, kita state dan kita perlu memproyeksikan tahunnya dari tahun pertama hingga ke berapa. Nah, kita perlu sebelum menghitung yang lain-lain kita perlu tahu diskon faktornya dulu. Diskon faktornya kita masukkan rumus seperti ini. 1/1 plus ini diskon rate-nya. Kita pangkatkan tahun keberapanya gitu ya. Ini memang oversimplified ya, karena pada dasarnya discount rate ini tidak konstan pada praktiknya. Namun ini adalah rumus paling mendasar yang bisa digunakan untuk menganalisis proyek secara sederhana. Nah, mungkin kita bisa lihat yang ini ya. Bisa kita lihat soal yang tadi gitu ya, terkait dengan NPV calculation. Oke, mungkin daripada saya aja yang menjelaskan cukup mungkin kalian butuh variasi, saya minta ada yang ingin menjelaskan tidak proses penghitungan dari NPV yang sudah dilakukan. Apakah ada yang mau volunteer menunjukkan pekerjaannya?
Oke, kalau tidak ada saya tunjuk ya. Silahkan ceritakan, jelaskan ke teman-teman Anda bagaimana proses menghitung NPV yang sudah Anda lakukan. Ayesha Thalia Kanaya Putri, apakah ada di sini? Hadir, Kak. Oke, ya silakan. Saya stop share screen-nya dan silakan kamu presentasikan apa yang sudah kamu hitung ya di tas sebelum kelas. Oke, oke. Aku berarti coba share screen ini, Kak. Ya. Kelihatan nggak, Kak? Ya, kelihatan. Jadi kalau aku sih ngitungnya ini kayak yang pertama itu kan kayak dibilang cost yang di tahun pertama itu 300.000, terus yang di tahun kedua sampai keempat itu 40.000. Terus aku ngitungin discount faktornya, terus ketemu sekian kan dibilangnya kalau nggak salah dibilang kayak dibuatin 2 angka di belakang koma. Habis itu aku ngitungin discount cost-nya, jadi kayak aku kaliin ini sama ini gitu, terus aku masukin di sini. Terus ini aku total. Terus habis itu untuk benefitnya kan dibilang di tahun pertama itu 0. Habis itu di tahun kedua sampai keempat itu 120.000. Terus aku hitungin lagi discount factor-nya kan sama yang ini. Terus jadi aku kaliin aja terus dapatnya sekian. Terus aku totalin juga. Terus aku ngitungin discounted benefits dikurangin sama cost-nya. Terus aku dapat segini. Jadi kayak benefitnya ini dikurangin sama ini. Discounted benefit, oh ini dikurangin sama yang ini, terus yang ini dikurangin sama yang ini, dan seterusnya dapat segitu. Terus habis itu aku kumulatif, dapatnya segini, dan ini tuh jadi kayak NPV-nya gitu. Terus untuk ROI-nya, aku kayak ngebagi si ini sama si ini, ketemu kurang lebih dapat segini. Terus kayak payback-nya itu kelihatan dari sini itu bakalan lebih dari 4 tahun, soalnya dia sampai tahun keempat lagi itu masih minus. Begitu, Pak. Oke. Ya. Yang lain apakah sudah mendapat gambaran kira-kira caranya menghitung NPV, ROI, dan payback? Apakah ada yang masih bingung? Ini aku stop sharing ya, Kak. Oke, iya silakan. Ya, jadi silakan ini ya. Tadi sudah dengan baik didemonstrasikan caranya menghitung NPV, ROI, dan payback periods gitu ya. Nah, dari hasil perhitungan tadi gitu ya, kira-kira apa yang bisa disimpulkan terkait dengan proyek ini? Apa insight dari proyek ini yang bisa dibagikan? Aku masih lanjut dulu, Pak. Kalau Ya, silakan. Kalau menurut aku dari yang dari perhitungan yang tadi itu jadi bakalan kurang valuable buat berinvestasi di perusahaan itu, soalnya kan dari perhitungan aja masih minus semua kayak gitu, Kak. Oke, ya. Jadi benar, memang proyek yang ditunjukkan di tas 2 ini memang kita tidak kurang ideal untuk kita lanjutkan. Setidaknya ada beberapa indikator ya, kalau dari aspek finansial, NPV minus itu sudah red flag, kemudian ROI-nya minus itu juga red flag ya, karena kita invest uang sedemikian, kemudian kita malah rugi, tentu secara sense basic itu tidak ideal gitu ya. Dan kalau misalkan payback itu kelamaan juga akan sangat kurang menarik ya untuk kita invest di proyek tersebut. Oke, ya terima kasih Aisyah tadi ya. Aisyah sudah berbagi cara menghitung NPV. Jadi silakan nanti dipraktikkan ya. Kalau di Excel memang ada rumus seperti ini, NPV kita langsung masukkan angkanya tanpa menghitung discount factor.
Namun silakan dipraktikkan secara manual ya, karena kalau di ujian harusnya tidak bisa pakai Excel ya. Harus kita buat secara manual gitu ya. Ya oke. Ini kita sudah lihat tadi untuk menghitung NPV. Jadi kita sebenarnya jumlahkan kita buat kumulatif cash flow-nya ya setiap tahun, dan kita kalikan dengan discount rate-nya, dan kumulatif di akhir masa proyek itulah yang dinamakan NPV. Kemudian untuk return on investment itu kita cukup membagi nilai NPV-nya, ini total discounted benefits dikurangi discounted cost, total ini sama dengan NPV, ini dibagi dengan discounted cost-nya ya. Jadi NPV ini perlu untuk dibagi ke discounted cost ini untuk mendapatkan return of investment dari project ini. Nah, kalau payback analysis kita bisa lihat dari nilai ya NPV tahunannya gitu ya, kira-kira di tahun keberapa dia tidak minus nilainya gitu ya. Nanti mungkin saya akan beri video tutorial tambahan ya secara teknis untuk membedah satu persatu rumusnya, in case di pertemuan ini dirasa belum cukup. Ya, kita juga bisa lihat payback analysis dengan melakukan secara grafik gitu ya. Kita lihat proyeksi secara grafik antara cost dan benefits-nya gitu ya. Kemudian kita petakan. Nah, titik perpotongan antara kumulatif cost dan kumulatif benefits inilah yang kita kategorikan sebagai payback period gitu ya. Atau break even point. Oke, itu secara finansial kita sudah belajar ya untuk menghitung beberapa aspek finansial. Nah, selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah menentukan beberapa kriteria ya. Kalau misalkan ada beberapa kriteria yang kita gunakan, misalkan ada aspek finansial, aspek kesesuaian terhadap strategi, nah kita ingin memilih tuh proyek mana yang paling optimal, kita bisa menggunakan weighted scoring model gitu ya. Jadi kita menentukan kriteria untuk memilih prosesnya, kemudian kita assign bobotnya, kira-kira bobot untuk kriteria ini berapa, dan penentuan bobot ini perlu kita justifikasi secara jelas juga gitu ya, kenapa kriteria ini menjadi penting gitu ya. Dan antara satu proyek dengan proyek yang lainnya itu pembobotannya bisa berbeda-beda. Nah, kemudian kalau kita sudah ada kriteria dan ada bobotnya, kita perlu untuk menilai masing-masing proyek ini skornya berapa. Skalanya bisa kalian bebas tentukan, mau pakai berapa aja, asalkan sama antara proyek A dan proyek B. Bisa pakai skala 100, skala 10, atau skala 5, itu bebas ya, tergantung kebutuhan dan kesepakatan saja. Nah, kemudian kita kalikan bobot dan hasil penilaian dari masing-masing proyek, dan kita akan lihat total nilai bobotnya seperti apa. Dan proyek dengan total weighted score tertinggi adalah proyek yang bisa kita katakan ideal untuk dilanjutkan. Contohnya seperti ini ya. Kita ada beberapa kriteria yang ditentukan, misalkan seberapa dia mensupport key business objective, kemudian apakah punya internal sponsor, apakah punya customer support, dan seterusnya. Termasuk kita bisa kombinasikan dengan NPV gitu ya, kita bandingkan kira-kira NPV mana yang lebih baik ya antara satu proyek dan proyek yang lain. Nah, kita tentukan bobotnya, mana kriteria yang penting, dan kita lakukan penilaian. Nah, dari contohnya kalau di pemilihan proyek ini, kita bisa lihat weighted score yang paling tinggi adalah di proyek 2 gitu ya. Nah,
Maka dari itu kalau kita sudah punya weighted score seperti ini ya kita bisa langsung menyimpulkan bahwa proyek 2 adalah proyek yang paling ideal untuk dilanjutkan dibandingkan proyek yang lainnya. Ya, selain itu juga bisa kita manfaatkan balance scorecard gitu ya. Jadi ini adalah sebuah framework gitu ya untuk memetakan kira-kira goals dari sebuah company atau organisasi itu apa saja. Nah, ini dibagi menjadi 4 aspek ya, dari visi dan strategi dari organisasi, ini dibagi menjadi aspek customer, aspek financial, aspek internal business, dan aspek innovation and learning. Biasanya kalau sebuah organisasi ini menggunakan balance scorecard, di masing-masing kategori ini dia menentukan kira-kira goals-nya apa dan indikatornya apa. Jadi semacam key performance indicator ya untuk masing-masing kategori ini. Nah, tools ini bisa kita jadikan sebagai alat refleksi gitu ya untuk menentukan apakah proyek ini sesuai dengan goals yang ditentukan di balance scorecard ini. Apakah proyek yang kita akan jalankan itu menuju ke indikator performa dari masing-masing kategori pada balance scorecard ini. Nah, kalau misalkan proyek kita sesuai dengan satu atau lebih kriteria yang tercantum pada balance scorecard, maka kita bisa consider proyek tersebut sebagai proyek yang cukup baik. Sementara kalau misalkan kita membuat proyek yang kita tidak sesuai sama sekali dengan apa yang tercantum pada balance scorecard, tidak sesuai dengan goals maupun key performance indicator-nya, nah kita perlu menanyakan ulang gitu, kira-kira proyek ini layak enggak untuk dilanjutkan. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang masih belum jelas? Oke, untuk memeriksa kira-kira sudah sejelas apa penjelasan saya ingin salah satu dari kalian mereview kira-kira apa yang sejauh ini sudah kalian pelajari. Silakan untuk Tijani Putri Syabrina. Apakah ada di sini? Tijani Putri Syabrina. Oke, apakah ada? Oke, mungkin Nurdiana Putri. Ini suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas, Pak. Oke, Nurdiana Putri tidak ada ya? Halo, Pak. Ya, oke. Silakan Nurdiana bantu teman-teman yang lain untuk merecap apa yang sudah kamu pelajari sejauh ini di topik ini. Apa yang udah dipelajari sejauh ini sih kayak kalau dari yang udah dijelasin, pertama itu gimana sih nyari NPV-nya dalam sebuah project. Terus itu tuh dalam hitung-hitungan yang tadi juga dikerjain di forum, kita tuh sebenarnya bisa nyimpulin dari hal tersebut, bisa nyimpulin apakah project tersebut tuh layak untuk dilanjutin atau enggak. Karena kan kayak kita bisa tahu nih ke depannya itu bakal berhasil atau bakal untung atau enggak gitu. Itu juga gunanya juga untuk kalau misalnya kita mau bikin project kita tuh kalau kita buat project terus kita pengen mengundang para investor kan, terus kita harus tahu juga nih kayak gimana. Terus apa lagi ya? Udah sih Pak, kayak gitu aja. Oke ya. Jadi cuman kegunaannya doang mungkin yang bisa saya simpulkan.
Oke, oke. Terima kasih Nurdiana. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, tadi mungkin cukup general, yang paling praktis adalah terkait dengan financial analysis ya. Ya, namun yang saya harapkan untuk juga diingat adalah pentingnya untuk merefleksikan proyek kita terhadap organization needs gitu ya. Karena banyak sekali proyek itu berakhir gagal karena akhirnya tidak terpakai, karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Kalau kita membuat proyek atau produk yang tidak dibutuhkan, nah itu akan sulit kita untuk membuat proyek tersebut dikategorikan sebagai berhasil. Karena kalau kita flashback lagi ke topik di awal-awal, salah satu indikator kesuksesan sebuah proyek adalah ketika hasil dari proyek tersebut dapat solving problems gitu ya. Nah, bagaimana sebuah proyek bisa solving ke problems kalau misalkan proyek tersebut dimulai tidak karena untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi masalahnya nggak ada, kita buat proyeknya, otomatis tidak akan tepat guna. Oke, ya nanti silakan direview kembali ya, terutama terkait dengan perhitungan tadi. Jangan sampai ini ya, miscalculating kalau misalkan nanti dikasih case yang baru. Oke ya, kita akan lanjut ke beberapa proses dalam project integration management. Ya, yang pertama adalah mendevelop project charter. Ya, jadi di sini untuk kita membentuk sebuah konsensus gitu ya, atau pemahaman bersama terkait dengan proyeknya, kita perlu membuat dokumen yang secara formal mengakui keberadaan dari proyeknya. Nah, di situ ada beberapa input yang bisa kita gunakan, mulai dari statement of work ya, kemudian business case, terutama ya, di project pre-initiation pasti ada business case, masalah apa yang akan kita selesaikan, dan kemudian aset-aset lainnya ya terkait dengan organisasi, mulai dari guideline di organisasi, kebijakan organisasi, itu bisa menjadi input atau pertimbangan dalam membuat project charter. Nah, di project charter ini juga menjadi dokumen yang penting untuk kita merefleksikan dulu kira-kira project ini secara tujuan ini sesuai atau tidak dengan organisasi. Kita bisa refleksikan di proses pembuatan project charter ini. Nah, contoh dari project charter ini seperti ini ya. Jadi tidak terlalu panjang, hanya beberapa overview yang menjelaskan kira-kira project ini apa deskripsinya, kemudian budgetnya seperti apa, tujuannya apa, dan success kriterianya didefinisikan seperti apa. Itu yang ada di project charter. Lebih lanjut, di sini juga di list kira-kira siapa yang terlibat di dalam proyek tersebut, dan juga bisa kita tambahkan tadi ya, di scope-nya bisa kita definisikan juga di project objektif dan main project success criteria gitu ya. Jadi untuk scope yang didefinisikan di project charter ini mungkin masih akan ada perubahan di dalam pengerjaannya nanti. Namun setidaknya di dalam project charter ini sudah dicantumkan kira-kira tujuan besar dari proyeknya itu apa. Sehingga nanti kalau misalkan ada perubahan atau penambahan request di dalam project, kita harus merefleksikan kembali ke project charternya. Kira-kira sebenarnya permintaan penambahan tersebut sesuai tidak dengan goals dari proyeknya. Nah, jadi ada beberapa komponen di sini. Mungkin juga nanti saya akan berikan contoh project charter yang digunakan di provinsi ya, untuk melihat contoh real dari project charter seperti apa. Nah, kemudian kita perlu untuk membuat project management plan. Jadi kita sangat penting di awal
kita buat project plan yang isinya overview dari project ya, yang mungkin bisa lebih deskriptif daripada yang ada di project charter. Nah, kemudian approach yang digunakan, metode-metode yang digunakan di dalam project ini seperti apa. Kemudian juga dari sisi scheduling gitu ya, apa saja pekerjaannya, kapan harus selesai, budgetnya seperti apa. Ini versi elaborasi dari project charter yang tadi gitu ya. Kalau project charter itu sangat high level gitu ya, yang intinya untuk meng-acknowledge kira-kira proyek ini ada. Kemudian kalau di project management plan dia fokus mengelaborasikan proyeknya akan berjalan seperti apa. Nah, di sini ada beberapa major konten yang perlu disediakan di dalam sebuah project management plan. Overview-nya kurang lebih isinya purpose, scope, dan objektif. Juga kita perlu acknowledge beberapa constraint dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyek ini. Nah, kemudian juga kita perlu mengoverview kira-kira schedule, budget, dan nanti mekanisme ini perubahannya akan seperti apa kalaupun ada, gitu ya. Nah, kita juga perlu mendefinisikan project organization, kira-kira siapa saja yang terlibat, baik dari internal maupun kalau ada yang eksternal kita juga tuliskan. Juga roles dan responsibilities dari masing-masing aktor itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa lebih konkret mendefinisikan managerial process plan. Di sini kita bisa definisikan banyak ya, mulai dari bagaimana kita melakukan pekerjaan gitu ya, bagaimana proses bekerjanya, menggunakan tools apa saja, kemudian risk management plan-nya seperti apa, kemudian kalau misalkan ada perubahan mekanisme nanti seperti apa, itu perlu dituliskan. Kemudian proses yang lebih teknis gitu ya, mulai dari metodologi, teknik, kemudian infrastruktur, dan product acceptance plan-nya. Ini lebih kalau kita membuat software, kira-kira product requirement yang lebih teknis ini seperti apa. Dan kita juga bisa tuliskan planning untuk supporting proses ya. Misalkan untuk melakukan quality assurance, melakukan audit, dan semacamnya. Oke, dan kita perlu juga untuk project integration management ini melakukan directing and managing project work gitu ya. Jadi kita melakukan manajemen pada proses eksekusi gitu ya. Ya, jadi di sini kita bisa gunakan guideline, memberikan template. Kita juga bisa menggunakan tools yang biasa digunakan untuk memaintain pekerjaan. Bisa kita gunakan Jira atau Trello dan sebagainya. Yang mana kita perlu tools-tools tersebut untuk memastikan pekerjaan tersebut apakah sudah sedang dikerjakan, apakah ada kendala dalam pengerjaannya, itu perlu untuk kita dokumentasikan. Tidak harus dalam bentuk dokumen formal, namun juga kita bisa menggunakan tools-tools yang sudah ada untuk membantu proses tersebut. Ya, untuk dalam memanage eksekusi project ya, kita bisa rutin melakukan meetings untuk memantau kira-kira kendalanya apa, kemudian kondisi relationship bahkan ya untuk antar tim itu seperti apa. Karena yang menjadi salah satu penyebab proyek gagal adalah ketika timnya itu tidak berhubungan dengan baik gitu ya. Kekompakan dari sebuah development team itu sangat penting untuk memastikan sebuah proyek itu dieksekusi dengan baik. Nah, kita juga bisa memanfaatkan expert judgment gitu ya. Jadi kalau misalkan ada hal terkait dengan eksekusi proyek yang kita cukup kesulitan, ya kita bisa minta pendapat dari expert gitu ya. Ini juga tidak jarang dilakukan oleh yang saya tahu perusahaan-perusahaan
BUMN atau perusahaan-perusahaan yang sudah settle, kalau dia menghadapi sebuah proyek yang cukup kompleks, dia akan melibatkan expert untuk memberikan advice ya, untuk arahan-arahan terkait dengan proyeknya, gitu ya. Ini juga saya sempat terlibat juga ya dalam proyek sebagai expert untuk memberikan advice terkait suatu proyek, dan itu juga dimungkinkan kalau misalkan proyeknya ini memang sangat kompleks, sangat besar, dan sangat high risk. Nah, ini penting bagi project manager untuk mendapatkan insight kira-kira apa yang dilakukan, karena terkadang kalau kita menjalankan proyek yang besar, perspektif internal saja itu tidak cukup. Kita perlu perspektif independen untuk memastikan keputusan yang kita buat itu tepat. Tuh. Ya, dan ini Project Management Information System, ini tools yang bisa kita gunakan saat ini. Contohnya Trello, Jira, dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang keempat terkait dengan managing project knowledge. Jadi pada dasarnya pengetahuan itu dibagi menjadi dua. Ada yang eksplisit, ada yang tacit. Nah, explicit knowledge itu adalah knowledge yang dia bentuknya lebih konkret. Bisa dalam berupa dokumen, dan kita bisa mengakses itu secara langsung gitu ya. Secara konkret bisa kita lihat wujudnya si knowledge itu. Bisa dalam bentuk tulisan, gambar, angka-angka, dan hal lainnya yang bisa kita komunikasikan secara langsung ya. Sementara tacit knowledge adalah knowledge yang ada di dalam diri kita, yang orang lain tidak akan tahu sampai kita melakukan sharing knowledge tersebut. Nah, kalau explicit knowledge tanpa orang itu berucap atau melakukan memberi lecture, nah itu dia sudah akan mengetahui isi dari knowledge-nya. Sementara kalau tacit, ini knowledge yang benar-benar tersimpan oleh masing-masing individu. Intinya seperti itu. Nah, di dalam konteks project management, kita perlu untuk memastikan knowledge ini termanage dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Jadi kita perlu untuk membuat knowledge itu lebih eksplisit, tidak hanya dalam bentuk tacit. Kenapa perlu demikian? Karena tacit knowledge ketika orangnya sudah resign dari perusahaan atau organisasi tertentu, maka knowledge-nya ikut hilang. Sementara kalau knowledge itu dieksplisitkan, kita dokumentasikan secara betul, maka ketika orang tersebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari organisasi, knowledge-nya tetap akan bisa digunakan oleh personil-personil yang lainnya. Kembali ke konteks project management, hal-hal yang terkait dengan eksekusi proyek, misalkan kendalanya, kemudian kita juga bisa mendokumentasikan bagaimana cara kita menghadapi kendala tersebut. Nah, itu akan sangat membantu untuk pengerjaan proyek-proyek di masa yang mendatang. Gitu ya. Oke, jadi itu pentingnya knowledge management, sehingga nanti organisasi akan tetap secara berkelanjutan dan terus continuously improve melalui knowledge yang terakumulasi dari proyek-proyek sebelumnya. Ya, di sini knowledge yang bisa didokumentasikan kita eksplisitkan mulai dari lesson learned, kemudian challenge, problems, risiko, opportunity, dan segala hal yang terkait dengan proyek yang dapat membantu proyek saat ini maupun proyek di masa mendatang. Berinvestasi pada knowledge ini memang tidak menghasilkan monetary value atau financial value yang instan. Tapi ketika sebuah organisasi berinvestasi pada knowledge, dia akan memaintain competitiveness-nya atau kemampuannya itu dalam waktu yang lama. Kalau kita lihat ya, seperti consulting firm yang ternama seperti McKinsey gitu ya, mereka punya repositori pengetahuan yang sangat terstruktur gitu ya. Bahkan mereka mendokumentasikan framework berpikir mereka sebagai seorang konsultan itu seperti apa. Bahkan di open ke publik gitu ya, sebagian gitu ya. Nah,
hal tersebut sangat membantu perusahaan seperti McKinsey untuk tetap menjadi perusahaan yang unggul menghadapi proyek-proyek yang semakin kompleks, karena memang apa yang sudah dipelajari di proyek sebelumnya itu terdokumentasi dengan jelas. Itu adalah contoh sukses dari organisasi yang memaintain knowledge dari masing-masing proyeknya. Jadi untuk long term ini memang. Ya, kemudian untuk melakukan monitoring dan controlling, ya kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan itu sendiri ya. Jadi perlu kita menentukan mekanisme bagaimana perubahan di proyek itu akan dihandle gitu ya. Nah, kemudian kita perlu untuk memastikan proses komunikasi untuk monitoring, controlling, managing change itu berjalan dengan baik gitu ya. Jadi seorang project manager penting untuk memiliki kemampuan komunikasi baik verbal maupun tulisan yang baik dalam memastikan proyek itu mencapai tujuannya. Ya, dalam monitoring dan controlling project ini meliputi beberapa kegiatan ya, bisa dari kita mengumpulkan, mengukur ya, dan mempresentasikan kira-kira performance dari proyek ini sampai waktu tertentu itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara terkait dengan perubahan yang mungkin terjadi di tengah-tengah proyek, nah, kita bisa melakukan membuat paradigmanya itu dengan paradigma yang lebih modern gitu ya. Jadi daripada kita strict pada plan yang sudah ditentukan di awal, kita perlu untuk lebih terbuka pada komunikasi dan negosiasi. Nah, tentu ini akan berlaku kalau dia prosesnya ini ya waterfall atau yang dia structured, bukan yang agile. Kalau agile dia manifestonya berbeda. Jadi memang secara default agile itu memang sangat menerima terhadap perubahan apapun yang terjadi di dalam proyek. Kalau kita sistemnya itu prediktif gitu ya, waterfall dan sejenisnya, kita mungkin perlu membuat yang namanya change control board. Jadi kumpulan grup secara formal untuk mereview kira-kira perubahan yang akan dilakukan seperti apa. Dia bisa menolak ataupun menerima gitu ya perubahan yang ada di dalam proyek. Ya, ini bisa PM itu sendiri ataupun stakeholder yang terlibat dalam proyek yang dia memiliki otoritas yang lebih tinggi ya. Bisa program manager atau portfolio manager jika memang relevan. Dan utamakan memang seluruh stakeholder itu terlibat dalam change control board ini ya. Jadi setiap perubahan itu bisa disepakati oleh semua stakeholder. Harapannya seperti itu. Nah, namun kendalanya kalau kita membuat change board seperti ini, tentunya proses decision making-nya cukup lama gitu ya. Nah, untuk memastikan proses penyetujuan atau review dari perubahan itu berjalan cepat, ya kita perlu mengembangkan policy atau kebijakan yang disepakati bersama. Misalkan kebijakan untuk maksimal review itu selama 48 jam atau melakukan delegasi keputusan ke aktor tertentu di dalam sebuah proyek gitu ya. Tapi yang jelas walaupun terdapat policy tersebut, setiap perubahan yang ada di dalam proyek itu kita perlu informasikan ke seluruh stakeholder agar aware. Ya, ini adalah beberapa global issues yang bisa kita pertimbangkan dalam project integration management gitu ya. Isu-isu seperti kompatibilitas hardware, software, kemudian perkembangan teknologi yang cukup cepat itu juga menyebabkan adanya gap komunikasi kadang antara satu aktor dengan atau satu stakeholder dengan stakeholder lainnya dalam proyek, khususnya dalam proyek
yang dia sifatnya multinasional gitu ya. Oke, ya. Ya, ini configuration management ini untuk memastikan change control juga. Dan ya ini fokus untuk mengidentifikasi dan untuk melakukan identifikasi kontrol terhadap desain fisikal dan fungsional dari sebuah proyek dan membuat dokumentasinya gitu ya. Dan ini yang memastikan bahwa proyek yang dilakukan itu sudah sesuai dengan yang dideskripsikan di awal gitu ya. Ya, ini beberapa tips untuk melakukan manajemen change control gitu ya. Jadi kita perlu melakukan merancang rencana kalau ada perubahan itu mekanismenya seperti apa, dan kita jangan resisten terhadap perubahan di dalam proyek. Oke. Ya, di fase closing kita perlu untuk memfinalisasi ya kira-kira apakah proyek yang kita deliver itu sudah sesuai. Ini juga melibatkan komunikasi dengan stakeholder ya, dan kita pastikan setiap stakeholder itu sudah sepakat dengan hasil akhir dari proyek kita. Dan ini penting untuk kita lakukan. Yang penting adalah memproduksi beberapa deliverable ya, seperti update project dokumen, final produknya itu seperti apa, ada final report juga, dan juga ada proses organizational proses asset updates gitu ya. Intinya di project closing ini memang banyak dokumentasi yang fokus untuk ensure project kita sudah diselesaikan sesuai dengan yang didefinisikan di scope di awal gitu ya. Well, oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan project integration management hari ini? Oke, ya, saya rasa ini sudah cukup ya untuk materi hari ini. Kita akan move ke post class quiz. Silakan persiapkan akun Kahoot-nya masing-masing. Ya, mungkin key takeaways di hari ini adalah pentingnya kita mempertimbangkan organization needs dalam memilih project, dan juga tentunya jangan sampai salah dalam melakukan estimasi finansial dalam memilih project. Oke. Oke, seperti biasa kalau misalkan tidak bisa menggunakan Kahoot, silakan via private chat saja. Wait, salah. What? Sebentar. Oke.
Ya, silakan dimasukkan kode berikut ke Kahoot-nya masing-masing. Oke, 6 mahasiswa lagi. Oke, 2 mahasiswa lagi. Oke, yang mungkin koneksinya bermasalah bisa via private chat. Oke, ya. Ya, ini di piramid yang tadi gitu ya. Jadi yang pertama tentu kita dari aspek yang paling puncak, yang strategis, yang kemudian dilanjutkan hingga yang terakhir adalah resource allocation. Wah, ngitung nih. Nah, ini harusnya bisa cepat ya, ini tidak terlalu panjang. Oke, good. Overall sudah benar ya. Oke. Ya, jadi sisanya memang ada di dalam project charter, tapi Gantt tidak ada. Karena Gantt dia terlalu detail ya untuk sebuah project charter. Jadi project charter hanya overview kira-kira akan seperti apa proyeknya, kira-kira waktunya sampai kapan, tapi tidak sampai ada Gantt-nya. Ya.
Oke, oke, good. Ini juga sudah kita singgung juga di pertemuan sebelumnya seharusnya. Oke, ya. Jadi execution memang yang paling banyak memakan resource ya, baik itu resource sumber daya manusia maupun resource financial gitu ya. Dalam hal ini budget. Ya, oke. Oke, ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Mas Baga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak.